Hai, selamat datang di PLBK, Podcast Lab BK. Kali ini kita kedatangan mahasiswa cantik dari bimbingan dan konseling, yang dimana dia akan menceritakan mengenai pengalaman pribadinya tentang kasus bullying yang dia dapati pada saat sekolah dulu. Ini dia narasumber kita, Kak Wahidatul Rahma. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wahidatul Rahma. Di sini saya akan menceritakan semasa saya dibully waktu duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Oke, itu kau dapat pembulian itu di sekolah SD dan sekolah SMP. Jadi awal mulanya itu bagaimana sampai kau kena bully? Awal mulanya mungkin karena saya murid pindahan. Pindahan dari mana? Ya, pertama itu saya pindah dari Donggala ke Tondo, terus dari ke Tondo lagi pindah ke sekolah lamaku itu. Oh, jadi karena itu kau dibully. Nah, bisa kau ceritakan cerita lebih detailnya lagi tentang kau didapat dibully itu? Bisa. Awal mulanya itu dari kelas 1 kan saya sekolah di Donggala, pindah di Tondo, SDN Alaya Tondo Info ini. Di situ saya dapat pembelian karena namanya dari kampung kan baru ada teman hampir satu. Terus di situ juga sebelum saya dibully itu saya orang jebak ya atau fitness tahu. Di situ tahu karena ceritanya dia saya itu waktu mata pelajaran penjas di situ anak-anak yang di situ teman baruku itu lah bilang kayak mungkin dia suka dengan saya karena saya murid baru gitu, jadi orang dalam fitnah lah saya mencuri dompet. Itu hampir satu kelas yang beli kau Ya, atau cuma beberapa orang? bisa jadi mau hampir satu kelas kecuali laki-lakinya. Laki-lakinya tidak. Perempuannya saja. Di situ habis itu mata pelajaran penjas itu dompetnya temanku sudah orang sembunyi memang di tasku dan baru pas itu yang punya dompet itu bisa bilang dompetku hilang, ada yang curi gitu. Terus di situ anehnya kenapa pas orang mau cari itu langsung ke tasku gitu ya, padahal saya duduk paling belakang kan bisa jadi kayak kan bisa dari tas yang paling depan ya yang depan belakang tidak dia langsung ke tasku. Terus berarti sudah direncanakan. ya habis itu langsung bilang ini dompetku, kayak mau curinya ya sudah dari situ bilang orang bilang pencuri ini udah gara-gara kita. Posisinya di situ saya tidak tahu apa, terus dituduh begitu baru saya tidak tahu tidak ada teman di sana, jadi saya cuma menangis dan nangis sampai terseduh-seduh. Baru saya pikir kayak kenapa ini kenapa ini kayak di film-film kan memang ada di film-film begitu Drama. iya astaga lucu tapi sakit juga gitu padahal bukan kita pelakunya. Itu pada saat di SD atau di SMP? Nah itu di SD waktu saya kelas 2 pindahan baru 3 hari di situ. Terus yang di Donggala itu bagaimana ceritanya? Kalau kasus di yang saya dapat di Donggala itu kan dari saya pindah dari Tondo pindah lagi ke Donggala kelas berapa? Kelas 6 ya, kelas 6 saya pindah ke Donggala. Nah di situ karena orang tahu saya pindahan dari Tondo, jadi yang terlintas di kami orang itu Tondo kiri. Jadi orang bilang kok pindah dari Tondo kiri. Baru dia bilang jangan mau itu perempuan yang di Tondo kiri gitu lah. Padahal Tondo ini luas. Iya, mau ini dan mau saya bilang mau kayak sama bantah Pindahan. ya Serba salah juga. iya saya dulu di situ masih kayak kayak ini dan apa namanya ini
Apa tuh bersosialisasi? kan menyesuaikan Oh. lingkungan begitu. Jadi apa ya? Jadi saya cuman kayak beban dalam hati. Bilang, apa aja ini anak? Padahal tombak itu luas. Kenapa pikirannya masuk ke tombak kiri gitu ya? Itu kayak sakit sekali kan. Nah terus juga di situ bukan hanya di situ doang, karena saya ini bawa dengan orang yang sering dibully juga. Di sana ada tuh teman di sana sebelum yang sudah dibully memang. Iya, ada memang. Jadi tak kena dan kau dibully. Iya, karena saya tidak suka kalau banyak orang diam gitu, jadi saya bawa di situ di dorong ini temanku yang dorong gitu, mereka jadi kayak dorong susu, baru sering dorong pajak dan itu anak. Kalau pergi di kantin orang pajak. Ya. Kalau dia juga bilang dia nggak ini bahina fisiknya itu temanku juga itu. Terus di situ saya saya ini karena saya orangnya tidak dorong gara-gara, tapi saya tidak tanggapi begitu. Jadi mungkin di hati itu dorong yang jengkel sekali, kayaknya dengan saya itu sampai dorong sinamkan ayah. Yang cewek-ceweknya? Tidak, yang cowok. Yang cowok juga baik kau gak boleh? Iya, pokoknya di sana cowok cewek rata. Namanya anak-anak kampung. Jadi di situ dorong siram sampai basah. Karena di situ karena saya tidak tanggapi kalau gara-gara baru di situ ada mamaku. Oh, di sekolah itu? Iya, mamaku di situ. Saya tidak tahu juga ada mamaku. Saya tidak tahu apa mamaku di situ. Apa tuh? Tidak, kayaknya pokoknya saya lupa namanya, sudah berapa tahun yang lalu gitu. Baru di orang ini pas mamaku lihat, mamaku lah langsung kayak marah-marah gitu kan. Soalnya saya diam-diam dorang ganggu, dan jadi sudah mamaku marah-marah tidak terima, dan saya begitu dia lapor sama guru di situ, sama Kepsen. wali kelas kok. Nah di situ orang diproses di ruang guru, bukan ruang BK, karena kan SD belum ada BK. Jadi orang di situ diproses. Baru saya ingat sekali orang itu dapat pukulan dari wali kelas, dari orang dipukul pakai mistar yang panjang, baru itu dari kayu. Itu mistar patah di betisin orang. Kan mau kasihan, tapi itu orang salah. Iya, jadi biarkan saja orang rasakan akibat dari dorang gara-gara ya. Terus tidak dorang tidak sampai situ, dorang tidak kapok juga. Masih berlanjut itu. Masih. Tapi yang ini yang karena laki-lakinya saja, lakinya yang perempuan lagi, dalam teman saya cuma perkara saya tidak mau dorong susu. Iya. Terwujudkan bahu juga kayak temanmu itu. Tapi iya mungkin. Nah, parahnya lagi yang ini dan yang kan SD kayak ada yang kayak dorong takuti satu orang. Yang dorong ketua geng. Iya, ketua geng istilahnya. Yang ketua geng itu sepupuku. Baru dia juga gak boleh kau. Iya, karena saya tidak dengarkan dia. Dia panggil teman-temannya, hasut atau juga jangan ini gitu. Emang kamu tidak cocok? Sebenarnya baku cocok, kalau bagaimana bisa dibilang dia lucunya itu gini, di sana di rumah kan kita kan baku samping, di luar sekolah bawa bermain, di sekolah musuhan. Iya.
baru parahnya kan namanya apa di SD itu kan kayak ada cinta monyet. Kayak ada di situ cowok yang apa Nggak ya, suka sama kau. Cidehaku. Saya tahu itu cowok suka saya atau tidak. Cuman saya suka dengan itu cowok tuh. Nah di situ apa kan itu waktu SD kan ada apa sering kita tulis di Diari. ya iya diary. Kayak saya juga curhat tentang perasaan kita ini cowok di itu di orang itu sepupu itu yang ketemu kayak gitu ya dia orang ambil itu buku dan kasih lihat sama itu cowok. Ya Allah saya malu tuh kan di situ sama kayak kenapa bisa begini Benar di mana gue? baru di situ juga dia apa ya kayak biar masuk sama ini dan sama ini cowok bilang apa ya, sampai itu cowok itu dengan saya. Baru kelanjutannya itu sampai si cowok tahu ini, dia bang juga tahu, baru tahu juga tidak. Ya dia ikut ini dan ikut ketua benta gitu memang sambil dia bilang siapa juga yang membahas udah kau dia bilang siapa juga membahas ke kau. Nah sementara kau pindahan dari pondok kiri ya surga. Oh iya, yang dia di pikiran itu kayak cewek cabe-cabean. Kalau di SMP bagaimana itu? Pembelian yang kau dapati berbeda dari yang di SD ini. Kalau di SMP lebih ke dulu banyak fisik sih. Oh, main ke fisik. Nah, dorang kayak kan ini SMP kan punya badan ini kayak agak Kecil lah, gitu. kan Kak, besar. Oh, Kayak tidak besar sekali cuma berisi. ya begitu. Kalau dorang keluarga aku bilang berisi tidak terlalu ini lah, tidak terlalu gendut kan lain berisi. Baru dari juga kan cara jalan kan di situ apa ya SD itu kan SD SMP itu kan pakai rok rok itu menyesuaikan badanku kayak kan rok litik itu kalau mengembang kayak besar sekali dan dilihat toh. Oh, kau pakai rok yang bakal itu? Iya rok lipit. Nah kan belum bisa pakai sepatu kan SMA itu pakai sepatu. Nah di situ saya dorang paginya jalan gitu, dorang bilang saya pantat bebek. Astagfirullah. Karena pantat bebek padahal kayak Itu teman satu kelasmu yang mbak bilang begitu? nggak mau hampir satu angkatan. Ih, banyak Dan itu. kayak pertama anak-anak di kelasku karena anak kelasku gimana ini jadi kayak dorang cerita gitu. Terus juga di situ saya SMP kan masa puber terus kayak muka ini kayak berjerawat. Terus juga kan saya anaknya kayak agak tomboy jadi saya tidak tahu itu apa SMP ya. Baru juga SMP saya masih main-main di bawah panas matahari, tidak ada yang di rumah. Jadi kayak jadi tidak terurus lah. Terus gara-gara begitu ada orang bilang kalau orang Bugis bilang melosong. Oh, bukan. Ya, ada orang bilang saya hitam. Kamu kayak bogo, tahu bogo? Apa itu yang kelapa yang kecil baru dia so tua dan kena matahari terus. Saya tahu yang itu. Iya itu bahasa daerah di sana gitu. Terus Baru dampak apa yang kau dapat pas dibully itu? saya yang saya rasakan itu dampaknya saya kayak tidak percaya diri. Bagaimana caramu itu menyikapi orang ini yang membuli kau? Kalau saya lebih ke diam sih, tapi lebih ke sabar. Jadi kalau memang sudah terlanjur, baru saya kayak melawan gitu. Tapi selama dibully itu kau belum melawan? Kalau SD saya Tidak sama sekali.
nanti apa saya di situ nanti SMA, nanti SMA di SMA saya sudah dapat bully karena so mulai percaya diri kan, so mulai ya membela diri sendiri. Oh ternyata di SD itu sudah terjadi juga kasus bully itu. ya Saya kira cuma di SMP, SMA, apa enggak? sedangkan saya juga kayak baru sadar itu pas ini ternyata saya pernah mengalami kasus pembulian. Terus Iya. apalagi di situ posisinya di kampung kan. Karena setahu saya itu kan anak-anak SD itu kan masih anak-anak toh, Iya. baru masih kelas 2, kayak masih halus sekali. Tidak sampai ke situ kan sebenarnya pikirannya itu masih kayak dalam bermain gitu. Oke, jadi bully ini merupakan tindakan yang secara langsung atau maupun yang tidak langsung yang bisa menyebabkan kerugian, kejahatan, atau ketidaknyamanan terhadap pihak korban. Terima kasih untuk Kak Rahma yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast PLBK ini. Sama-sama Kak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.